Ya, halo guys, kembali lagi sama Build Video. Cuman yang kali ini saya akan lebih scripted ya dibandingkan yang sebelumnya. Saya kan lebih asal tuh. Yang ini saya lebih scripted supaya apa yang akan saya bicarakan untuk yang kali ini lebih tertata gitu. Supaya karena yang ini tuh adalah menurut saya adalah review Lego set yang cukup kompleks. Jadi saya putuskan, saya ketik dulu, kemudian saya baru scripted jadi lebih enak ngomongnya, lebih to the point gitu. Oke, let's go. Oke, jadi di 1-2 tahun terakhir ini tuh lini Lego Superheroes tuh kerap mendapatkan cibiran dari para fans Lego yang kecewa sama kualitas perilisannya dibandingkan dengan lini lain IP dari Lego. Dibandingkan dengan misalnya nih Lego Star Wars, Lego Harry Potter, atau bahkan Lego Ideas sama Icons yang kerap dapat set-set yang bagus dan ikonik pardon depan ya. Lego Superheroes seperti kehabisan idea. Sekali lagi, pardon depan. Yang jelas itu fans seringkali merasa bahwa Lego Superheroes yang bagi setnya antara Marvel dan DC itu sangat menganaktirikan DC. Karena udah beberapa tahun terakhir itu set Lego yang dirilis dari DC itu cuman Batman aja dan mengesampingkan superhero DC yang lain macam Superman lah, Wonder Woman, The Flash, Aquaman, dan apalagi yang nggak dapat film macam kayak Green Lantern dan Cyborg dan sebagainya. Ya saya sih nggak heran karena have you seen their box office performance? Belakangan itu tuh di luar Batman, The Batman-nya Robert Pattinson, emang ada gitu yang laku? Nggak ada juga, jadi saya nggak heran kalau Lego terus menjadi kayak menganaktirikan. Karena ya kalau mereka bikin set untuk film dan IP yang kurang laris di pasaran, otomatis siapa juga yang mau beli IP-nya gitu kan. Maksud saya set Legonya gitu kan. Nah, tapi walaupun yang dirilis tuh kebanyakan set Legonya Marvel, itu kubu Marvel pun banyak orang yang kecewa banget sama kehadiran set-setnya Lego Marvel yang terasa repetitif dan lebih mengacu kepada seri film MCU aja ketimbang sama komiknya secara keseluruhan. Now, don't get me wrong ya, banyak orang yang masih suka dengan MCU walaupun memang fans dari Phase 4 dan Phase 5 itu udah nggak sebesar dari 3 phase pertama MCU. Yang jadi masalah itu tuh sejarah film MCU sendiri itu nggak sepanjang itu dan mayoritas set yang diciptakan sama Lego itu mengulang-ulang momen yang sama kayak Hall of Armor-nya dari Iron Man sampai pertarungan terakhir di Endgame. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, karena Phase 1 sampai 3 itu yang paling terkenal, terutama Phase 2 dan 3 itu jadi itu yang set-set berdasarkan era-era itu yang dirilis terus berulang-ulang sama Lego. Nah, cuman ini untuk tahun 2021 dulu itu ceritanya berbeda karena lini Lego Superheroes tengah mencapai puncak popularitasnya karena mereka merilis salah satu set terbaik Lego di tahun tersebut dengan kode yang 76178. Namanya sederhana tapi pasti dikenal sama pecinta komik, Lego Daily Bugle. Nah, apa yang membedakan Lego Daily Bugle dengan set-set Lego Superheroes untuk orang dewasa lainnya itu asal inspirasinya. Jadi saya katakan tadi kan, kebanyakan set dari Lego Marvel Superheroes tuh datangnya dari dunia MCU. Termasuk ya Lego set favorit saya yang saya barusan bangun, Lego Avengers Tower. Dan banyak set-set besar lainnya. Cuman berbeda dengan Lego Daily Bugle karena ini tuh daripada mengambil inspirasi dari MCU aja, mereka tuh mengambil inspirasi dari sejarah panjangnya Spider-Man, sang manusia laba-laba, dan itu dari komik dan dari media-media lainnya. Ya, yang jelas saya rasa itu kalau kalian tuh penggemar pop culture ya, saya rasa tuh pasti tau lah Daily Bugle tuh apa. Itu kan kantor berita Peter Parker tuh bukan aja bagian yang nggak terpisahkan dari mitologi Spider-Man, tapi juga kantor berita yang paling terkenal di seantero universe-nya Marvel. Sebelum Lego Avengers Tower diluncurkan di tahun 2023, Lego Daily Bugle itu juga jadi gedung pencakar langit yang paling tinggi yang dirilis sama Marvel karena ketinggiannya mencapai hampir 85 cm. Nah, kalian bisa lihat ini berikut perbandingan ya antara Lego Avengers Tower dan Lego Daily Bugle. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, Lego Avengers Tower itu memang masih tetap menjadi gedung pencakar lini Marvel yang paling tinggi. Tapi Daily Bugle juga tidak kalah mentereng walaupun dengan jumlah pieces count yang sebenarnya cukup jauh berbeda. Ya, Lego Daily Bugle ini punyanya 3.803 pieces, sementara Lego Avengers Tower itu 5.201. Berarti jarak keduanya itu hampir 1.400 pieces.
Anyway, ini bukan video saya mau buat membandingkan keduanya ya. Jadi terlepas dari perbandingannya, saya ingin menyoroti nilai unik dari set Lego Daily Bugle ini, yaitu bentuk bangunannya. Kalau kalian bangun Lego City nih, Lego Daily Bugle ini tuh cocok banget untuk masuk ke dalam kota Lego kalian karena perpaduannya itu cukup seamless dengan bangunan-bangunan lain. Nah, dengan tambahan tinggi yang menjulang itu cocok buat dia menjadi kayak icon highlightnya dari Lego City kalian. Nah, untuk proses build-nya sendiri ini, Lego Daily Bugle tuh terbagi dalam 16 pack. Dan pembangunan itu dilakukan dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas. Proses pembangunannya menurut saya sih nggak seberapa kompleks. Dan kalau kalian adalah fans dari Spider-Man, kalian bakal mendapatkan berbagai macam Easter egg yang unik yang disisipkan sama Lego di dalam sini. Nah, harap ingat ya, kalau Lego sama Spider-Man itu emang kerap bekerja sama kan. Kalau kalian menonton Across the Spider-Verse nih, kalian mungkin akan ingat kalau Lego Spider-Man itu muncul di sana. Bahkan kantor Daily Bugle dalam bentuk Lego juga muncul di sana. Tapi kantor Daily Bugle-nya beda sama yang dibangun ini. Sayangnya gitu sih. Jadi beda-beda, bentuknya beda. Kayak nggak bisa mengharapkan set ini muncul sebagai cameo di dalam film itu. Buat istri saya yang jadi main builder untuk set ini, dia tuh tidak merasa kalau set ini tuh menawarkan teknik-teknik pembangunan yang baru gitu. Nah, ini tuh bisa jadi positif maupun negatif buat kalian, tergantung nih. Jadi, segi positifnya apa? Kalian nggak perlu khawatir buat kalian kesulitan membangun kalau kalian misalnya termasuk pemula gitu. Karena set ini sih cocok-cocok aja untuk pemula membangun. Mungkin lebih lama, tetapi kalau secara kesulitan pembangunan nggak susah sama sekali. Nah, segi negatifnya, kalau kalian cari tantangan untuk membangun sebuah set Lego yang unik atau dengan teknik ini itu, nah mungkin kalian akan kecewa karena kalian nggak akan mendapatkannya di sini. Ini lebih seperti membangun sebuah bangunan dengan pernak-pernik aksesoris furniture di dalamnya dan dengan menemukan ini Easter egg ini yang disisip-sisipkan sama Marvel di dalamnya. Lebih kayak begitu. Mungkin malah ada dua catatan lain yang juga saya perlu sampaikan sebagai pengamat lah dalam pembangunan set Lego ini. Ya, yang pertama itu pembangunan set ini tuh cukup repetitif, yaitu pada penempatan kaca jendela dari bangunan Daily Bugle-nya sendiri. Kalian harus lakukan proses ini berulang kali, dan berulang-ulang kali lagi untuk menutupi seluruh bangunan depan dari Daily Bugle. Nah, dan catatan kedua nih, kalau kalian yang sebel sama stiker, ya sebaiknya sih siap-siap. Kalian tahu sendiri lah ya, kan ini Lego. Jadi Lego walaupun sudah diomongin berkali-kali bahwa tolong kurangin dah stiker, kemudian tolong tambahkan printed pieces, ya tetap aja ada bejibun stiker yang disematkan Lego untuk membangun set ini. Jadi ya sekali lagi, kalau kalian tidak suka stiker, kalian harus siap-siap karena itu adalah nilai negatif dari set ini. Nah, untuk nilai plusnya sendiri apa nih? Di luar bangunan, menurut saya nih, nilai plus dari set ini tuh seleksi minifigurnya. Lego set yang Daily Bugle ini memberikan 25 minifig. Dan itu adalah jumlah kedua terbanyak dari setnya Marvel ini. Di belakang cuman Lego Avengers Tower. Nah, tanpa membanding-bandingkan sekali lagi ya. Tapi walaupun tanpa membanding-bandingkan, menurut saya seleksi minifigurnya bagus yang di sini. Karena tidak repetitif dengan karakter-karakter yang kurang penting kalau seperti di Lego Avengers Tower, sorry to say. Nah, jujur aja nih, dari 25 minifig yang disematkan di sini itu banyak banget karakter-karakter keren yang masuk sama Lego. Membuat menurut saya ini seleksi karakternya itu termasuk sangat-sangat berharga. Ya of course lah ya, kalian yang udah familiar dengan karakter-karakter dunia Spider-Man tentu udah kenal lah dengan sosok-sosok terkenal yang pasti bakalan ikut dalam set ini. Contoh seperti ini, Spider-Man dengan alter egonya of course Peter Parker juga ada. Kemudian Spider-Man-nya si Miles Morales, berarti yang Ultimate Spider-Man kalau orang bilang kan. Terus ada Spider-Gwen juga, dan bahkan Spider-Ham yang mulai terkenal sejak film animasinya Spider-Verse gitu kan. Terus di luar karakter Spider-Man varian Spider-Man di sini, rekan kerja dari Peter Parker juga muncul. Ada kayak J. Jonah Jameson, bosnya kan. Terus Ben Urich sama Robbie Robertson yang adalah sosok-sosok reporter teman kerjanya Peter. Terus ada juga Betty Brant misalnya yang jadi sekretarisnya si J. Jonah Jameson misalnya. Dan apalah itu Spider-Man kalau
nggak ada villainnya kan. Jadi we all know lah ya, kalau roster villain dari Spider-Man itu mungkin cuman bisa dilawan sama Batman. Ya, dia punya the best villain roster di dalam seantero dunia komik kan ya. Anyway, jadi of course Lego nggak kelewatan memasukkan beberapa karakter antagonisnya Spidey di sini. Nah, dua yang paling terkenal of course keluar. Siapa? Green Goblin sama Dr. Octopus. Tapi kalau kalian cari si Venom ada, Carnage ada juga, Sandman ada, Mysterio juga ada. Bahkan yang karakter yang lebih kayak anti-hero dibandingin villain kayak Black Cat gitu juga ada di dalam sini. Jadi kalau kalian mencari karakter-karakter istilahnya musuh maupun temannya Spider-Man yang cukup ikonik, itu hampir pasti bisa kalian temukan di sini. Tapi buat saya itu nilai yang lebih membuat ini set lebih keren lagi, itu mereka juga memasukkan beberapa street level heroes di dalam sini. Jadi Lego dan Marvel itu memasukkan inklusi 3 karakter yang menurut saya keren banget di sini. 1 Daredevil, 2 Blade, 3 The Punisher. Nah, kalau kalian itu kolektor atau investor, kalian tahu sendiri lah ya, minifig Lego itu tuh termasuk yang barangnya Lego yang harga value-nya itu biasanya meningkat paling cepat. Dan menurut saya 3 karakter ini, Daredevil 1, Blade 1, The Punisher 1, ini harap disimpan baik-baik ini. Soalnya bakalan sangat-sangat jarang bagi Marvel memproduksi varian lain atau jenis lain dari 3 minifig ini. Karena kan rating media mereka tuh lebih condong ke dewasa. R lah, rating R kan biasanya. Udah gitu, kalian tahu sendiri Deadpool yang begitu terkenal tahun lalu, tahun 2024 lalu, Deadpool dan Wolverine aja, Deadpool tuh nggak dapet minifignya, nggak dirilis karena ya itu ratingnya R gitu. Jadi cukup mengejutkan memang kalau Daredevil, Blade sama Punisher bisa muncul di sini gitu. Anyway, di sini tuh ketiganya bekerja sebagai ya kayak rekannya Spidey lah untuk menghadapi lawannya, kan lawannya banyak banget gitu di sini. Nah, nggak cuman itu. Hebatnya lagi tau nggak apa? Kalau kalian itu familiar dengan serial animasi klasik zaman 1970-an lah, 60-an atau 70-an, saya agak lupa, kayaknya 70-an kalau saya nggak salah awal. Itu yang judulnya Spider-Man and His Amazing Friends, di mana Spider-Man itu memberantas kejahatan lah bersama 2 temennya, satunya Iceman, satunya Firestar. Nah, Iceman kan lebih terkenal di sini karena dia adalah anggotanya X-Men. Nah, satunya lagi itu Firestar itu lebih kurang terkenal gitu. Ya dua-duanya kalau nggak salah mutan gitu kan. Iceman jelas mutan, Firestar kelihatannya juga mutan. Di sini ada kejutan unik karena ada Firestar muncul di sini, diikutin minifignya untuk throwback dari era tersebut. Jadi Easter egg sejarah Spider-Man tapi dalam bentuk figur. Itu saya sangat appreciate sekali sih, luar biasa, jempol. Mungkin bagi saya cuma ada 2 minifig yang penting dalam dunia Spider-Man dan tidak dimasukkan dalam set ini. Omisi yang pertama ini memang menurut saya cukup heran sih, aneh banget karena yang nggak ada di sini itu love interestnya Spider-Man, which is Mary Jane. Aneh kan nggak muncul, malahan yang muncul Gwen Stacy. Apa karena saya nggak tahu nih, apa karena alasannya adalah desainer set ini tuh lebih ke tim Gwen daripada tim MJ, saya nggak tahu. Atau alasan kedua, tapi ini sebenarnya ini cuma tebak-tebakan saya ya. Karena kan MJ yang sekarang di dunia komik dan di dunia film kan beda nih. Jadi MJ yang di dunia film, Zendaya yang diperanin Zendaya, itu kan beda sama MJ yang di komik yang rambutnya merah gitu seperti dan Caucasian. Sementara ya kita tahulah MJ-nya Zendaya itu walaupun dibilang bukan Mary Jane, tapi kan sama-sama sebutannya MJ itu, dan dia bukan, she's not redhead and she's not Caucasian for sure gitu kan. Jadi saya nggak tahu apakah Lego takut untuk membuat orang bingung, tapi menurut saya sebenarnya sih tidak juga. Sebenarnya harusnya sih tidak usah bingung karena kan 2 MJ ini beda dan set ini sebenarnya lebih terinspirasi dari dunia komik daripada dengan dunia MCU gitu. Jadi saya nggak tahu lah, sekali lagi saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama Lego. Nggak ngikutin MJ itu menurut saya mungkin flaw terbesar dalam set ini. Satu lagi yang saya sayangkan nggak masuk tapi lebih bisa dimengerti, itu ketidakhadiran dari minifig Stan Lee. Sekali lagi, kalau Lego bisa memasukkan minifignya Kevin Feige dalam setnya Lego Avengers Tower, maka Stan Lee itu lebih dari layak untuk masuk ke dalam Lego set ini. Karena, come on,
It's Stan Lee, dia penciptanya Spider-Man. Memang akan lebih sempurna lagi kalau ada Steve Ditko di dalamnya, tapi ya oke lah, at least Stan Lee lah, karena bagi orang-orang mainstream dan bagi kebanyakan orang, mereka lebih kenal Stan Lee-nya gitu kan. But alas, no set can be 100 perfect, ya kan? No set can be 100% perfect kan? Ya, gitulah. Jadi gini, menurut saya gimana soal set ini nih? Bagi saya sih ya, ini adalah set yang wajib kalian punya kalau kalian memang pecinta karakter Spider-Man. Nah, kalau pecinta Lego nih, rata-rata pecinta Lego, pecinta Marvel nih sering bertanya nih, ada debat banyak banget di online, di YouTube lah, dan di Quora lah, di Reddit lah, banyak yang tanya gitu kan. Mana nih yang harus mereka pilih antara set ini, Lego Daily Bugle, atau Lego Avengers Tower? Karena oke lah, let's be real ya. Harga set-set raksasa Lego ini kan cukup menguras kantong ya. Buat beli satu aja cukup menguras kantong. Dan perlu penataan ruang khusus juga untuk mau memajang, karena setnya kan besar. Jadi ya harus dipikirkan nih pemajangannya mau di mana. Buat saya pribadi sih, jawabannya tuh very very simple, sederhana banget. Mana yang bisa kalian lebih suka? Jadi kalau kalian lebih suka dengan MCU, jadi kurasa ya Lego Avengers Tower dengan karakter-karakter Avengers yang lebih ikoniknya di sana ya adalah set yang harus kalian dapatkan. Lagian minifignya Spider-Man di dalam set ini juga bukan versinya Tom Holland, tapi lebih kayak versi Spider-Man klasik lah. Jadi yang kayak yang di komik gitu. Sementara di sisi lain, kalau kalian itu sukanya dengan karakter dan komiknya Spider-Man sendiri, nah, Lego Daily Bugle itu pilihan yang mudah banget. Kalian pasti beli yang ini aja. Karena ini tuh set yang sangat-sangat hormat sama legacy panjangnya dari sang manusia laba-laba. Nah, kalau ditanya saya lebih suka yang mana, ya jujur aja, dua-duanya sama luar biasanya di mata saya. Saya pernah kan ngasih wishlist kepada istri saya soal 5 set Lego yang paling saya suka. Nah, saya bikin cheat, maksudnya pada saat bikin wishlist itu saya sedikit nge-cheat, karena di ranking satunya itu rankingnya 1A dan 1B, dan 1A 1B-nya itu bukan saya merasa 1A lebih baik dari 1B, enggak, ya memang dua-duanya tuh di ranking 1 gitu. Nah, dua-duanya ranking 1 apa? Ya ini, satunya Lego Avengers Tower, satunya Lego Daily Bugle. Makanya ketika saya nabung, terus salah satunya istri saya tahu-tahu memberikan kado hadiah ulang tahun saya yang Lego Avengers Tower, ya udah, dan yang saya tabung berarti saya udah gampang, saya langsung beliin sama Lego Daily Bugle gitu. Jadi ya saya senang sekali bisa memenuhi wishlist set Lego saya yang di peringkat 1 ini, dan ya senang banget bangun keduanya, dan ketika jadi ya saya jajarkan keduanya gitu. Anyway, begitu saja review saya untuk set yang ini. Semoga kalian enjoy dengan melihat set video pembangunannya. As you can see, it's a magnificent set. Semoga kalian suka. Dan I'll see you in the next build, in the next review dalam set Lego yang selanjutnya. Apa yang berikutnya ya tunggu aja lah, oke? Nah, thank you and goodbye. See you. Tunggu, nggak tepat kalau ngomongnya see you. Yang harusnya saya bilang adalah Excelsior.